Oke, sudah dilipat. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Kita pertemuan ketiga ya. Minggu lalu, mohon maaf saya nggak bisa mengadakan sesi sinkron yang harusnya dijadwalkan di sesi kedua, tapi kita laksanakan di sesi ketiga karena minggu lalu kita sudah, informatika minggu lalu itu bertepatan dengan agenda visitasi akreditasi atau asesmen lapangan akreditasi untuk informatika. Jadi minggu lalu tidak ada video conference atau sesi sinkron ya. Oke, untuk visitasi atau asesmen lapangannya alhamdulillah lancar. Jadi mudah-mudahan hasilnya juga terbaik ini untuk kita semua juga ya. Nah, langsung aja untuk materi kita di sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita ngebahas tentang flowchart ya atau flow map yang sebelumnya itu di pertemuan kedua teman-teman sudah disampaikan materi tentang algoritma. Nah, sebelum ke pertemuan ketiga, ada baiknya saya bahas sedikit tentang sesi kedua ya. Sebentar, saya share screen. Nah, untuk sesi kedua, mudah-mudahan teman-teman sudah baca dan kemarin juga ada sedikit pertanyaan yang saya lempar mengenai logika dan algoritma dan itu jawabannya sudah bagus-bagus semua, keren-keren semua dan teman-teman sepertinya sudah memahami semua tentang apa sih logika dan algoritma itu apa. Dan ada kuisnya juga yang sudah dijawab hampir semuanya bagus-bagus nilainya, bahkan bisa dibilang semuanya bagus nilainya ya, memuaskan semua. Jadi minggu lalu teman-teman dapatkan materi tentang algoritma, di mana ini kan sebelum beralgoritma ya, ada yang namanya logika atau logik. Jadi kalau logika atau logik itu gimana kita itu berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah ya dan mencari solusi. Tentunya untuk menyelesaikan masalah dalam mencari solusinya itu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan itu adalah algoritmanya. Nah, algoritma itu langkah sistematis ya. Langkah sistematis, urutan, terus yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada batasan yang harus dilakukan atau boundary yang kita buat agar fokus untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Dan instruksinya itu tidak ambigu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Apa aja sih yang membuat itu tidak ambigu? Nah, yang pertama adalah dari masalahnya sendiri. Jika masalah di informatika atau ilmu komputer itu kita transform ke namanya atau kita rubah ya, jadi dalam bentuk data atau inputan. Salah satu syarat sahnya sebuah data atau inputan adalah yang pertama, dia tidak ambigu. Dia itu bukan opini, ya. Data atau inputan itu harus nyata, harus valid, harus relevan. Dan itu diharapkan jadi output juga yang benar-benar tepat gitu, jadi informasi. Karena kalau kita ke konsep input, proses, output, IPO gitu ya, IPO. Nah, inputan itu adalah sebuah data. Output itu adalah sebuah informasi, di mana informasi itu data yang sudah diolah oleh metode atau algoritma atau langkah tertentu, sehingga menjadi sebuah informasi yang memiliki nilai guna yang nanti akan digunakan untuk sebagai alat bantu sebagai pengambilan keputusan atau penentuan keputusan bagi yang membutuhkan. Jadi kalau misalkan salah langkah yang digunakannya sudah ambigu, instruksinya ambigu, terus dari datanya juga salah gitu ya, datanya tidak tepat atau tidak valid, maka informasi yang dihasilkan juga sudah pasti tidak valid atau tidak tepat. Nah, makanya di sini sebelum menyelesaikan masalah, sebelum mencari solusi dari penyelesaian masalah, itu harus kita pastikan dulu masalahnya atau inputan atau datanya itu valid, nyata, relevan, real ya. Nggak boleh tidak valid, nggak boleh tidak relevan, apalagi itu hanya berdasarkan opini. Jadi nggak boleh kalau misalkan data itu opini. Nah, untuk definisi-definisi dari algoritma juga teman-teman bisa lihat lagi di modul yang sesi kedua. Di sana juga dijelaskan contoh-contoh masalah bisa dalam bentuk apapun. Contoh di bisnis, di kehidupan sehari-hari, dan segala macamnya ya. Terus representasi algoritmik. Nah, representasi algoritmik atau representasi algoritma ini ada beberapa keyword atau kode
yang nanti akan kita jadikan standar di penyusunan algoritma atau pseudocode. Jadi ini ada beberapa representasi keyword atau kode standarnya ya untuk membuat sebuah algoritma. Contohnya untuk mendapatkan inputan atau mendapatkan informasi, kita menggunakan instruksi yang namanya get. Ini untuk input command-nya. Terus untuk storage atau luaran, kita menggunakan sorry, ini bukan luaran ya, sorry. Ini untuk storage, itu kita menggunakan given or result. Ini untuk hasilnya gitu ya. Atau intermediate atau set untuk memberikan nilai gitu ya. Intermediate ini untuk nanti memberikan nilai sementara. Oke ya. Terus given dan result ini adalah dari hasil pemrosesan suatu data. Oke. Dan di mana untuk proses tadi ada beberapa jenis. Ada aritmatika, kita menggunakan komennya let. Terus ada repeat instruction, yaitu instruksi yang berulang-ulang dilakukan. Itu kita pakai komennya loop. Terus kalau untuk branch kondisional, satu kondisi di mana itu harus dilakukan proses pemilihan, kita menggunakan komennya atau kodenya, keywordnya adalah if. Dan untuk loop dan if ini adalah untuk apa ya, instruksi yang punya badan atau punya struktur yang harus ditutup juga nanti untuk instruksinya. Nah, itu nanti di next session akan kita bahas. Lalu untuk informasi yang akan ditampilkan, kita menggunakan instruksinya adalah give untuk output komennya gitu ya. Nah, ini tadi model IPO, input proses output, di mana algoritma atau masalah diproses atau diselesaikan dengan langkah-langkah tertentu dengan algoritma itu adanya di proses. Storage juga adanya di proses. Untuk masalah itu di input, dimasukkan ke dalam sebuah proses, diproses oleh algoritma tertentu, disimpan nilainya, dan dihasilkan di output atau keluarannya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk membuat sebuah algoritma, dan ini jadi standarnya kita ya. Kita kalau berbicara algoritma atau bentuk pseudocode memang tidak ada bentuk bakunya. Beberapa standar beda-beda bentuknya, terus ada yang mendekati bahasa pemrograman juga, tapi ini adalah pseudocode yang paling basic atau pseudocode yang paling standar, yang kita berpacuan atau ini jadi pedoman kita aja. Nanti kalau misalkan sudah terbiasa dengan ini, mau pseudocode-nya dimodifikasi menjadi lebih mendekati bahasa pemrograman apapun gitu, itu silahkan aja. Tapi yang pasti pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, ya. Algoritma atau pseudocode itu bukan bahasa pemrograman. Itu hanya desain coding kita yang nanti akan kita implementasikan ke coding menjadi kita develop aplikasi utuh dengan bahasa pemrograman tertentu sesuai dengan kebutuhan yang kita membutuhkan gitu ya. Untuk deskripsi algoritma sendiri, teman-teman harus pahami masalah sebelum memecahkannya nih. Jadi ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Algoritma itu harus punya nama. Ya, kita memberikan namanya dengan nama inputannya ya. Algoritma punya nama juga yang pertama. Terus untuk nama inputan atau inputan itu juga harus ada dan harus diidentifikasi. Karena inputan itu adalah data yang akan kita proses, kita pecahkan ya. Inputan itu tadi ingat, inputan adalah masalah. Inputan yang akan kita selesaikan mencari solusi ya. Dan solusi itu adanya di output. Untuk inputan kita pakai given atau pakai get nanti juga bisa, atau pakai set juga bisa. Terus untuk output nanti kita pakai result. Nah, nama algoritma pakai name. Terus untuk deskripsi algoritma, kita gabungkan ketiga bagian informasi tadi menjadi sebuah pernyataan resmi, ya, atau definition. Nah, dengan apa caranya? Kita berikan result, ya, terus ada operator penugasan, titik 2 sama dengan nama algoritma, lalu nama inputannya apa. Oke, untuk metode-metodenya, metode adalah instruksinya, instruksi terbatas yang dijalankan ketika melakukan komputasi atau memproses, ya, memproses pencari sebuah solusi dari sebuah masalah. Ini teman-teman bisa baca, terus achievement comment-nya juga di sini ada. Kita langsung ke contohnya aja sebelum ke materi yang ketiga. Contoh di algoritma 1. Di algoritma 1 ini kita mencoba untuk membuatkan sebuah algoritma di mana di sini ada masalah untuk mencari jumlah dari 3 bilangan yang diberikan gitu ya. Mau mencari jumlah dari 3 bilangan yang diberikan.
Nah, kita buat dulu deklarasi ya di bagian paling atas dari algoritmanya di sini. Itu adalah deklarasi algoritma kita. Apa aja yang dibuat? Ini sebentar saya stop share, terus saya share full screen ya. Oke, tadi adalah di sini contoh yang pertama, ingin mencari jumlah dari 3 bilangan yang diberikan. Artinya solusinya yang mau kita cari adalah menemukan jumlahnya dari 3 buah bilangan yang diberikan. 3 buah bilangan yang diberikan itu adalah inputannya. Nah, sekarang kita buatkan algoritmanya. Yang pertama, di bagian atas ini adalah deklarasi untuk algoritmanya. Lalu teman-teman lihat di bawahnya adalah metodenya atau instruksi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusinya. Gitu ya. Ini adalah metodenya atau instruksi terbatasnya. Di deklarasinya, apa saja yang dideklarasikan? Tadi yang pertama adalah nama algoritmanya dengan keywordnya adalah name. Untuk nama algoritmanya bebas, misalkan penjumlahan atau hasil dan lain-lainnya. Di sini contohnya adalah sum tree. Lalu yang kedua adalah inputnya apa aja, kita harus definisikan di sini. Untuk mendefinisikan input, kita pakai keywordnya givens. Oke, tadi inputnya adalah 3 bilangan yang diberikan. Oke, misalkan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 boleh. Di sini contohnya N1, N2, N3. Setiap inputan dipisahkan oleh koma. Lalu result atau hasil yang akan kita capai, solusi yang kita mau cari, kita deklarasikan atau kita definisikan dengan keywordnya result. Di sini resultnya, contohnya kita definisikan dengan total. Hingga jadi definisi keseluruhan algoritmanya jadi seperti ini. Kita pakai keyword definition, kita gabungkan resultnya total, ada penugasan di sini, titik 2 sama dengan, itu adalah operator penugasan dalam algoritma, ya. Terus ada nama algoritmanya dengan inputannya atau givensnya N1, N2, N3. Ini contohnya untuk deklarasi dari algoritma yang mau kita buat. Lanjut ke isi atau inti algoritmanya. Masuk ke dalam metode. Ya, metode inilah artinya sudah mau melakukan instruksinya. Nah, di metode kita ada keyword get untuk N1, N2, dan N3. Ini artinya untuk mendapatkan nilai dari 3 bilangan yang diberikan. Ya, jadi mendapatkan nilai dari 3 buah bilangan yang diberikan. Di sini kondisinya berarti nilainya tidak ditentukan berapa, tapi berdasarkan dari yang diberikan oleh user. Misalkan di input user lewat keyboard atau diinstruksikan user untuk berapa aja bilangannya, maka kita pakai get. Beda halnya kalau misalkan bilangannya sudah ditentukan. Misal bilangan 1, 2, bilangan kedua 5, bilangan ketiga 7 gitu ya. Maka kita di sini pakai set. Set N1 sama dengan berapa. Itu nanti ada contoh yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan tidak didefinisikan atau tidak ditentukan bilangannya berapa, artinya hanya dari 3 bilangan yang diberikan atau nilai yang diberikan dari inputan, maka kita pakai keywordnya get, bukan set. Oke, untuk setiap instruksi itu bagusnya memang per line atau per baris, jangan digabungkan get N1, N2, N3. Jadi biar lebih mudah untuk bacanya, setiap instruksi atau perintah dalam algoritma atau coding itu bagusnya adalah per baris atau per line ya, seperti ini. Ada beberapa contoh nanti di beberapa sesi yang digabungkan. Itu hanya kebutuhan untuk contoh aja, tapi kalau best practice-nya, setiap instruksi, statement, atau perintah itu dituliskan per baris atau per line ya. Oke, sudah inputannya, lalu ada proses di sini. Proses aritmatika menggunakan keyword let. Yang dicari itu adalah total outputnya. Resultnya kita mau cari total, di mana total itu didapat dari N1 plus N2 plus N3 sesuai dengan apa nih solusi yang mau kita cari dari masalah yang ada. Hingga mendapatkan hasilnya ditampilkanlah di sini. Give total. Ini contoh untuk algoritma 1. Nah, ada contoh-contoh lainnya lagi, algoritma 2 sampai dengan 4.
Terus ada intermediate. Di sini intermediate itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Oke, ini adalah variabel perantara yang digunakan untuk menyimpan nilai sementara, enggak permanen disimpan. Dan variabel perantara ini yang kita buat pada algoritma itu disebut dengan intermediate. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk menukar nilai dari dua bilangan. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh project manager atau manajer IT ketika seorang karyawan melakukan proses interview di sebuah perusahaan IT. Ini paling banyak sering ditanyakan oleh manajer IT atau supervisornya atau siapapun lah ya yang ngasih soal. Pertanyaannya simple, cuma coba tukar dua buah bilangan, misalkan A, B atau X, Y. Misal X punya nilai 5, Y punya nilai 7. Gimana caranya untuk tukar nilai bilangan tersebut, tapi nggak boleh ada operasi matematika atau nambah variabel, gitu ya, atau nambah variabel. Nah, banyak yang langsung, oh ya udah tuker aja. Iya memang itu kita pengen tuker, tapi gimana caranya? Nggak mungkin kan langsung ditukar begitu aja. Atau ada lagi, oh ya udah yang berarti yang contoh X nilainya 5, Y 7. Yang X kita tambahin 2, yang Y dikurangi 2, biar nilainya jadi terbalik gitu. Nah itu juga nggak boleh, kan tadi nggak boleh ada operasi atau proses matematika di situ. Hanya boleh tuker dan gimana caranya. Nah, di sini kita butuh satu variabel perantara namanya temp nih dibuatnya nih. Intermediate, kita punya intermediate namanya temp. Oke ya, yang atasnya sama semua nih ya. Yang atasnya sama semua seperti deklarasi algoritma pada umumnya. Di metode kita lihat get X, get Y. Contoh tadi ya, X-nya 5, Y-nya 7. Oke, kalau misalkan nggak ditukar kayak gini contohnya. Kalau misalkan nggak ditukar, eh, saya stop share, terus mau share satu lagi. Yes, good. Ya, mudah-mudahan udah kelihatan. Nah, ini contohnya ya, get X, get Y. Di sini kalau misalkan teman-teman bikinnya seperti ini, contoh X 5, Y sama dengan 7. Ada instruksi untuk tuker, terus ada yang buat langsung seperti ini. Ya udah buat aja gini, Y-nya berarti nilainya 7, terus X-nya 5. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Kalaupun seperti itu, ya artinya seperti ini loh. Misalkan, oke, X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Kita mau tuker biar X punya nilai 7, Y punya nilai 5. Terus dibuat seperti ini. X sama dengan 7. Oke lah ya. Berarti nilai Y-nya ini, nilai Y-nya pindah ke dalam X ya. Nilai Y-nya, si 7 ini pindah ke dalam X. Yang artinya kan sebenarnya di sini, ya, nilai X-nya udah hilang nih. Nilai X-nya juga udah jadi 7. Nilai X sudah jadi 7, dan nilai Y-nya kan nggak ada kosong. Kenapa kosong? Kan 7-nya udah pindah ke X. Jadi nanti di sini Y-nya ya nggak ada gitu. Y-nya nggak ada. Nah, beda halnya kalau misalkan kita buat seperti ini. Jadi dengan cara yang tadi nggak bisa ya. Misal ada variabel seperantara intermediate si temp dengan cara seperti ini. Get X, get Y. Oke, get X, get Y. Udah dapat nih X-nya 5, Y-nya 7. Terus kita lihat lagi di sini, let temp sama dengan X. Oke ya, berarti kita di sini tahu nih, nilai X-nya ini pindah untuk temp ya. Temp jadi punya nilainya X nih. Jadi di sini kita buat ada temp itu punya nilai 5 ya. Temp punya nilai 5, di sini X-nya berarti nilainya kosong, nggak ada. Sudah pindah ke temp. Dan di sini Y-nya masih punya nilai 7. Oke ya. Terus kita back ke sini. Let X sama dengan Y. Berarti di sini kita buat X sekarang punya nilai Y nih. 7 diambil di sini. Nah, oke. Yang artinya di sini temp nilainya masih 5. Jadi 5 itu nggak hilang.
kesimpan di variabel temp perantara. Dan Y-nya sekarang nilainya 0. Oke, sekarang next-nya. Let Y sama dengan temp. Nilai dari temp pindah ke Y, di mana temp tersebut itu sebelumnya nyimpen nilai dari X. Oke ya, kita lihat Y sama dengan temp. Berarti Y punya nilai dari temp tersebut 5. Yang artinya sekarang di sini nilai di temp itu sudah kosong, nggak ada lagi, dia variabel perantara aja. Yang akhirnya nilai X dan Y sudah berhasil tertukar dengan benar, nggak dengan logika yang asal atau algoritma yang tidak pas gitu ya. Oke, ini untuk contoh intermediate. Ke next, nah ini juga yang lain-lain cuma contohnya aja. Nah ini kesimpulan dari atau rangkuman dari materi yang pertemuan kedua lalu. Untuk penelusuran algoritma, kemarin juga banyak pertanyaan dan apa ya, jawabannya menarik-menarik sih, tapi itu masih agak terlalu jauh. Kita masih nggak sampai sejauh ada QA, QC, dan segala macam. Itu nanti kalau sudah tahap development. Tapi pada saat desain algoritma seperti ini, untuk menentukan algoritmanya dia bekerja benar, tepat, atau segala macamnya gitu ya, penelusuran algoritma atau pembuktian algoritmanya benar atau tidak, sebenarnya cukup untuk apa ya, cukup dilakukan dengan kita lihat nih urutan instruksinya ya, dengan kita memberikan contoh serangkaian nilai, terus kita hitung nilai dari setiap variabel setelah instruksi dieksekusi. Sama hasilnya seperti apa sih, bener nggak sih gitu ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada langkah-langkahnya juga yang dijelaskan dan ada contohnya seperti tabel ini nih. Contoh untuk algoritma 4 ya. Algoritma 4 itu di sini contohnya adalah nah, mencari jumlah dan rata-rata dari 3 bilangan yang diberikan. Terus ditelusuri algoritmanya dengan tabel penelusuran seperti ini contohnya. Gitu ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan di minggu lalu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi yang di sesi 2 kemarin sebelum saya ke sesi 3? Silakan. Aman ya? Oke, kalau nggak ada, saya langsung lanjut lagi ya. Karena ini digabungkan 2 sesi, jadi nggak panjang. Untuk sesi 3, teman-teman di sini mendapatkan materi tentang flowchart. Oke, ada beberapa yang menjadi pokok pembahasan, yaitu dari definisi flowchartnya sendiri, simbol-simbol flowchart, sama penggunaan simbol flowchart itu untuk apa. Yang pertama dari flowchartnya sendiri. Kalau tadi kita sudah membahas algoritma, itu adalah urutan langkah logis yang terbatas yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Itu digambarkan dengan pseudocode atau kita tuliskan dengan teks algoritma. Tapi kalau kita mau melihat notasi grafisnya atau skematisnya, kita gambarkan dengan notasi atau skema dengan notasi-notasi yang ada di flowchart, salah satunya flowchart. Ini juga menjawab pertanyaan diskusi yang sudah saya lemparkan tadi di sesi ketiga. Tools-tools lainnya ini bukan software atau aplikasinya ya. Kalau software atau aplikasi untuk menggambar flowchart itu banyak. Ada ada Microsoft Visio, terus ada Draw.io yang online-nya, terus ada Visual Paradigm, ada lagi Star UML, ada lagi Rational Rose. Banyak sekali tools atau software untuk membuat flowchart. Tapi tools untuk desain sistem seperti flowchart, ini ada salah satu contohnya namanya UML. Dan salah satu model dalam UML tersebut yang hampir sama dengan flowchart adalah activity diagram. Nah, flowchart ini sendiri, kalau kita bicara definisi kamus dan teknisnya beda ya. Saya langsung ke dalam definisi yang atau konsep teknis yang memang kita pakai. Jadi kalau tadi sudah punya algoritma urutan langkah logisnya, sekarang digambarkan ke notasi grafiknya biar bisa kelihatan nih skemanya seperti apa lebih jelas. Jadi flowchart itu representasi grafis dari urutan operasi atau instruksi dalam suatu sistem informasi atau program atau aplikasi. Nah, di flowchart ini ditunjukkan gimana data mengalir
dari dokumen sumber atau inputan melalui program komputer sampai dengan ke distribusi akhir kepada penggunanya atau usernya. Nah, flowchart ini itu juga menunjukkan urutan instruksi dalam satu program atau subrutin. Subrutin ini misalkan subprogramnya, menu atau submenunya, itu ya. Nah, flowchart di dalam flowchart itu yang ditunjukkan lebih ke arah logika suatu algoritma. Gimana algoritma itu berjalan. Contoh misalkan yang algoritmanya lurus-lurus aja, atau ada algoritmanya nanti yang mengulang, atau ada algoritmanya nanti pemilihan. Oke, nanti akan saya jelaskan di next slide. Lalu ada di flowchart ini lebih ditekankan langkah-langkah individual dan interkoneksi mereka. Jadi setiap chart yang digambarkan itu punya arti yang sendiri-sendiri dan berbeda, nggak bisa digabungkan jadi satu. Input dan output itu terpisah. Input proses terpisah pasti. Apalagi semuanya ya. Jadi kalau di flowchart itu setiap notasi untuk proses individual. Dan itu nanti akan dikoneksikan. Ada interkoneksinya, ada urutannya. Nah, aliran kontrol dari satu tindakan ke tindakan berikutnya juga harus tergambar dengan jelas di flowchart. Contohnya seperti apa sih? Kita ke simbol flowchart dasar dulu ya sebelum ke contohnya. Ini simbol dasar yang jadi aturan baku ya dari penggambaran sebuah flowchart. Ada terminator. Terminator ini itu menunjukkan awalan atau akhiran dari aliran program dan wajib ada untuk start dan end-nya dari suatu program atau algoritma yang kita buat. Lalu untuk proses, seperti proses matematika, ya ada proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengkalian, dan segala macam, itu digambarkan di notasi proses seperti ini, persegi panjang. Nah, jika ada proses pemilihan atau langkah pemilihan dalam algoritma yang kita buat atau di programnya, maka harus ada notasi decision atau pemilihan seperti ini. Oke, untuk input dan output, ya itu menggunakan notasi yang seperti jajar genjang seperti ini ya. Jadi mempresentasikan tindakan atau instruksi proses input dan output dalam algoritma atau program yang nanti dibuat. Predefined process, ini nanti yang untuk konsep OOP sebenarnya ya. Jadi proses terdefinisi, subrutin, modul, fungsi atau subfungsinya. Nah, kalau kita punya dua algoritma yang kita gabungkan, kita wajib menggunakan notasi konektor. Ya, dua algoritma, dua bagian program, dua subrutin atau dua modul kita gabungkan jadi satu, kita harus pakai konektor. Display hanya untuk menampilkan data yang akan dibaca oleh manusia ya, tampilkan data yang ditampilkan oleh komputer gitu ya, tapi bukan output. Yang ditampilkan oleh output itu adalah hasil dari proses. Tapi kalau hanya ngedisplay aja, misalkan cetakan gitu ya, hanya untuk menampilkan informasi gitu, tapi bukan dari proses, itu kita bisa pakai display. Oke, untuk struktur kendali, ini maksudnya adalah alirannya seperti apa, modelnya seperti apa. Ada 3 ya, ada berurutan, bercabang, dan berulang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama berurutan. Nah, instruksi ini satu dan lainnya dilakukan secara berurutan atau sekuensial. Jadi habis instruksi 1, ke instruksi 2, ke instruksi 3, sampai dengan selesai. Lurus-lurus aja. Contohnya seperti ini. Ini yang contoh untuk algoritma 1 dicontoh di sesi 2 ya. Jadi untuk mencari hasil dari penjumlahan 3 buah bilangan yang diberikan. Dari start, oke. Jadi yang digambarkan di flowchart itu hanya yang dalam metode ya, bukan deklarasi algoritmanya. Hanya metodenya aja yang digambarkan di dalam flowchart. Start, nama algoritma, get N1 notasi input, get N2 notasi input, get N3 notasi input. Bagusnya seperti ini ya, dipisah. Karena ini juga kan dipisah, jadi sesuai dengan algoritmanya. Ada contoh yang dijadikan satu nih, get N1, N2, N3, N4, N5 gitu contohnya. Itu hanya untuk contoh aja, tapi best practice-nya harus dipisah ya, biar lebih bagus. Lalu untuk proses apapun ya, yang berhubungan dengan proses, dengan keyword let, kita pakai persegi nih, pakai notasi proses. Lalu untuk hasilnya ditampilkan juga dengan notasi seperti input, karena ini dari proses nih hasil tampilannya. Bukan hanya menampilkan informasi tanpa proses. Dan di stop. Jadi ada start, ada stop. Ya, itu sepasang, nggak boleh dipisahkan. Nah ini juga sama, yang sekuensial untuk mencari hasil pembagian 2 buah bilangan. Ke contoh berikutnya, struktur kendali bercabang.
di sini adalah satu model alur program atau alur instruksi yang membutuhkan pilihan. Jadi ada percabangan atau ada pilihan, ada kondisi, harus milih yang mana gitu ya, yang benar atau yang salah gitu ya, yang A atau yang B gitu ya jalurnya, terhadap sebuah kondisi nih. Ada kondisi yang ditentukan dan dicek nih, kalau kondisinya bernilai benar, maka akan mengerjakan instruksi yang mana. Tapi kalau kondisinya bernilai salah, ya dia mengerjakan instruksi yang mana gitu ya. Dengan contohnya seperti ini. Hmm, Contoh di sini adalah algoritma untuk pass grade ya, nama algoritmanya. Nah, ini contohnya dijadikan satu nih, karena nggak muat ya. Sebenarnya kalau kita lihat di metodenya, ini kan dipisah per line ya, per baris. Harusnya dipisah juga nih. Get M1, get M2, get M3, get M4. Oke, kita langsung ke metodenya aja. Start ya, start algoritma, terus mendapatkan nilai M1, M2, M3, M4, lalu mencari hasil ya, mencari grade dari mana? M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 hasilnya dibagi 4. Itu adalah nilai grade-nya. Dan di sini ada kondisi dalam notasi pemilihannya decision-nya. Kita cek di sini, kita lihat kondisinya, grade kurang dari 50 atau tidak. Di sini ada pertanyaan. Jadi kita bisa membaca apakah grade kurang dari 50. Ya, apakah grade kurang dari 50? Kita lihat di algoritmanya. If ya, di sini ada kondisi if. Jadi kalau kondisi if atau pemilihan, bentuknya seperti ini. Ini contohnya if else. Ya. Nah, ini juga di mata kuliah algoritma dan pemrograman nanti teman-teman akan belajar praktisnya atau prakteknya dari kondisional ini menggunakan if else, terus if else majemuk, terus ada nested if juga gitu ya, ada switch case juga. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, kita balik lagi. Di sini cara bacanya if jika grade kurang dari 50, maka give fail ya. Jadi kalau misalkan grade-nya kurang dari 50, artinya dari 0 sampai 49, maka fail dia nih. Tapi kalau misalkan grade-nya tidak kurang dari 50, artinya di atas 50, ya kan? Di atas 50, 51 sampai dengan 100, maka dia lulus atau pas. Di sini di flowchart-nya ya setelah dapat grade-nya dicek kurang nggak dari 50. Kalau kurang dari 50, artinya iya, maka menampilkan fail. Tapi kalau benar, maka menampilkan pas atau lulus. Dan berhenti di sini. Algoritmanya selesai. Oke, next. Satu lagi adalah struktur kendali berulang. Oke, ini adalah salah satu jenis instruksi yang dituliskan sekali, tapi dapat dijalankan lebih dari sekali. Untuk instruksi yang berulang-ulang apa ya, yang akan dijalankan lebih dari sekali, berulang-ulang istilahnya seperti itu, selama kondisi dalam perulangan tersebut ya, itu nilainya selalu benar gitu ya, ditentukan nilainya selalu benar gitu. Kalau di sini kan false nih. Tidak, tapi kita lihat contohnya aja deh biar nggak bingung ya. Di sini memang contohnya jika kondisinya salah, maka ini akan terus berulang sampai dengan kondisinya penilai benar, maka lanjut ke instruksi selanjutnya. Kita lihat contohnya aja. Oke, di sini ada algoritma namanya end loop, givennya ends, resultnya tidak ada, none gitu ya. Intermediates ada i nih ya, ada intermediates i. Terus kita lihat definisinya, end loop n dicarinya. Metodenya get n, dapatkan nilai n dengan ngeset i-nya sama dengan 0. Ya, ini contoh diberikan nilai awal nih. Kalau n kan nggak ada nilainya berdasarkan inputan ya. Tapi kalau i itu diset nilainya 0, ditentukan dari awal 0. Nah, untuk loop atau perulangan, ada yang menggunakan while, ada yang menggunakan do while, nanti ada yang menggunakan for juga. Nanti untuk prakteknya ada di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke. Di sini kita lihat nih, while i ini adalah tidak sama dengan ya. While i tidak sama dengan n, maka let i sama dengan i plus 1 loop gitu ya. Jadi di sini ngebacanya ketika i nilainya tidak sama dengan n, jika benar maka akan melakukan proses i sama dengan i ditambah 1 berulang gitu ya. Sampai dengan i-nya sama dengan n nih. Jadi kalau i-nya sudah sama dengan n, perulangannya berhenti. Contoh, saya kasih n-nya 2 ya. Oke, n-nya 2 nih masuk ke sini nih. I-nya 0 ya.
Kita cek di sini, I tidak sama dengan N tidak. Apakah I tidak sama dengan N gitu ya pertanyaannya. Apakah I tidak sama dengan N? I-nya tadi 0. N tadi saya kasih nilai 2. Oke. 0 tidak sama dengan 2. Iya, betul. Maka ke sini prosesnya. Oke, prosesnya ke sini. I sama dengan I plus 1. I yang baru sama dengan I yang lama tambah 1. Nah, I-nya tadi 0. Berarti di sini I yang baru adalah 1 karena 0 ditambah 1. Sekarang masuk ke sini I-nya nih. I-nya sudah bukan 0 ya, sudah jadi 1. Dicek lagi nih, apakah I tidak sama dengan N? N-nya masih 2, yang berubah nilainya cuma si I. Nah, 1 tidak sama dengan 2, betul. Maka masuk lagi ke proses let I sama dengan I plus 1. I yang baru sama dengan I yang lama plus 1. I yang lama tadi 1, berarti I yang baru sekarang nilainya 2. Oke ya, kita masuk ke sini, dicek nih apakah I tidak sama dengan N. Nah, sekarang I nilainya sudah 2, gitu ya. 2 tidak sama dengan 2, benar nggak? Nah, sudah tidak benar nih kondisinya, sudah tidak terpenuhi, maka perulangannya berhenti. Oke, next contohnya, nah ini agak panjang, jadi teman-teman coba dimainkan logikanya, dibaca dengan baik, terus dipelajari atau dicoba cek alurnya benar atau tidak. Yang pasti di sini kalau kita lihat metodenya ya, ini mau mencari nama algoritmanya FVJ 10 ya, FVJ 10. Kita lihat di sini given-nya X, given-nya cuma X, result-nya average atau FVG, intermediate-nya ada I dan sum. Definition-nya di sini teman-teman bisa lihat FVG 10X. Metodenya ngeset I-nya 0, I punya nilai 0, sum punya nilai awal 0. Terus di sini ada perulangan ya, while. Kalau kita lihat while berarti ada perulangan nih. While ketika I kurang dari 10, maka get X. Ya, setiap get X dia nanti akan menjumlahkan ya. Dia akan nanti ada proses matematika sum sama dengan X plus sum. Setiap dia dapat X itu nanti akan ditambahkan dengan sum atau jadi nilainya untuk penambahan sum ini ya. Terus let I sama dengan I plus 1. Jadi setiap proses perulangannya sum-nya ditambahkan dengan X, terus I-nya ditambahkan 1 untuk proses perulangannya. Sampai dengan I-nya itu nilainya sudah 10 atau kondisi ini tidak bernilai benar lagi. Ketika 10 kan 10 kurang dari 10 enggak? Enggak dong, nilainya kan sama. Kalau misalkan 9 iya benar masih kurang dari 10. Tapi kalau sudah 10 nilainya ya, apakah kurang dari 10? Tidak. Maka perulangannya berhenti dan nanti akan mencari average, yaitu sum yang didapat dari setiap X yang diinputkan di proses perulangan, terus dibagi 10. Ditampilkan hasilnya, average-nya berhenti proses perulangannya. Oke, ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya sedang tidak bisa lama-lama, sorry, karena kesehatannya masih belum pulih banget. Beres ya? Kayaknya masih sibuk untuk isoma ya. Masih ada yang istirahat, masih ada yang makan siang mungkin. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau tools yang di Word itu kan namanya cuma apa ya, software atau aplikasi aja. Tapi kalau tools alat bantu untuk desain algoritma itu beda namanya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu, saya tutup dulu. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dibaca terus, terus dicoba juga, dipraktekkan juga, dibahas juga di mata kuliah sebelah ya. Karena teman-teman kan paralel nih, di sini dapat teorinya, di mata kuliah algoritma dan pemrograman itu adalah prakteknya dengan bahasa C++. Jadi nanti teman-teman bisa praktek di C++-nya dengan coba tanyakan juga pada saat sesi sinkron di mata kuliah tersebut gitu ya, dan buktikan juga
teori dan praktiknya agar bisa sama gitu. Oke, jangan lupa dipelajari, terus kuisnya juga jangan lupa dikerjakan karena itu adalah salah satu kewajiban yang mutlak untuk mendapatkan presensi kehadiran. Terus jika ada pertanyaan diskusi juga jangan lupa untuk dijawab. Itu juga salah satu kewajiban teman-teman juga ya selain download modul. Oke, saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat semuanya.